Maka kita coba sekarang tentang mashul khuffaini, ya. Asalnya dari kata masaha yamsahu, ifsah itu artinya mengusap, itu. Khuffaini itu asalnya dari kata khuffun, nah, itu artinya sepatu. Khuff pakai titik khof. Nah, jadi kalau di sini halaman 48, ya. Mashul khuffaini artinya mengusap sepatu. Nah, ini nomornya hanya ada 2, yaitu 25 dan 26, ya. Nah, jadi kupasannya pendek sekali. Coba kita baca mashul khuffaini, mengusap kedua sepatu. Khuf itu artinya sepatu. Wamsah a'la. Ini ndak bawa kacamata. Nah, ini coba. A'lal khuffaini au nahwiha, itu ya. Usaplah kedua apa ini? Ya, khuf, ya, kedua khuf atau sepatu atau yang sejenisnya, sesamanya sebagai pengganti. Au nahwiha badala ghuslir rijlaini, badalal ghuslir rijlaini, ya. Jadi sebagai pengganti membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudu, fil wudu. Jadi kalau dulu kita ingat yang namanya rukun, gampangannya rukunnya, ya, rukun wudu itu kan kalau kita sebut intinya kan hanya 4, ya. Mengusap muka, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Nah, ternyata di sini badala ghuslir rijlaini itu sebagai ganti daripada membasuh kaki di dalam wudu. Nah, ini nanti ada anunya ini. Nah, kita lanjutkan. Salasan fis safari. Jadi untuk apa ini? Para musafir itu 3 hari. Nah, salasan fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamati. Jadi untuk orang yang musafir itu 3 hari 3 malam, untuk yang mukim itu 1 hari. Malam. Oh, apa ini? Duh, nggak bawa kacamata ini. Ini kalau diartikan di sini apa ya? 1 hari walau tidak waktu dalam waktu tidak bepergian, selama tidak membuka keduanya. Masyaallah. Wih, maturun pas malam nahlahuma, ya, selama, ya, keduanya dalam waktu memakainya waktu wakana lub suhuma ala dohri, ya, dalam keadaan suci. Ya, ini habis sudah, ya. Jadi Bapak sekalian, ini sebenarnya, ya, kalau kita apa namanya kalau kita renungkan, ya, berarti Islam itu amat sangat modern. Coba 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi kita itu kalau sholat, ya, mau sholat, nah, kemudian sebelumnya didahului dengan wudhu, nah, itu pas pakai sepatu itu cukup diusap. Nah, jadi setelah suci, ya, bersih, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu. Nah, itu bagi yang mukim, artinya berada di tempat, itu bisa berlaku 1 hari 1 malam. Jadi nanti katakanlah setelah zuhur, ya, jadi
waktu mau zuhur tadi kan sudah wudhu, sudah suci. Nah, setelah itu pakai sepatu, pakai kaos kaki. Nah, nanti asarnya itu tidak perlu dibasuh kakinya ini. Nah, jadi cukup diusap. Diusap. Tapi yang usap tidak dibasuh. Kalau dibasuh kan mengalirkan air. Nah, itu berlaku 1 hari 1 malam. Nanti setelah itu maghrib, selama tidak dicopot loh ya, itu cukup diusap. Nah, coba kita bayangkan, begitu kita masuk ke Sepur, naik kereta api, itu ada tempat wudhu, airnya di sebelah kecil gitu. Nah, setelah itu mau anu kaki, ya mungkin dadak diuangkan gitu ya. Nah, itu jadi tidak perlu gitu, tidak perlu. Jadi cukup begitu semuanya, muka, tangan, kemudian kepala, pas kakinya cukup diusap begini saja. Wah, kan luar biasa ini. Ternyata sangat majunya hukum Islam sudah diantisipasi oleh Rasulullah dengan kalimat-kalimat ini. Nanti bisa kita baca ya. Dasarnya itu bisa kita. Ini luar biasa. Nah, bagi orang yang tidak dalam bepergian itu berlaku untuk 1 hari 1 malam. Jadi umpamanya setelah zuhur tadi batal. Nah, setelah sholat zuhur pakai sepatu dulu. Nggak tahu di hadis-hadis Nabi itu, Nabi yuk pakai kaos kaki, pakai sepatu gitu ya. Nah, itu sholatnya itu ya. Nah, artinya apa? Jadi ketika suci, dalam keadaan suci setelah zuhur tadi, pakai kaos kaki dan sepatu, nah itu nanti umpamanya batal, mau asar tadi, kan wudhu lagi. Nah, wudhu itu tidak perlu dicopot itu sepatunya, nah, cukup diusap saja. Nah, nanti maghrib juga begitu. Nah, sampai isya, sampai subuh, sehari semalam. Itu kalau mukim. Tapi kalau yang bepergian, musafir, itu malah bisa berlaku 3 hari 3 malam. Tidak dicopot sepatunya, kaos kakinya. Dulu namanya stewet, yang diikat-ikat sampai ini. Nah, syaratnya harus menutupi mata kaki. Nah, jadi sepatunya itu menutup mata kaki. Jadi ketutupan. Nah, makanya kalau ada yang paham akhirnya kalau sarungan itu kemudian neraka tadi, nah itu ya. Jadi ma fi asfalil ka'baini fahuwa finnar, kan gitu. Jadi itu akhirnya dipahami oleh semua orang bahwa kalau pakai apakah sarung, apakah celana, itu semuanya akhirnya seperti ini. Bahkan kalau perlu begini, betis. Nah, itu sebenarnya namanya isbal. Jadi isbal itu melabuhkan. Kalau dulu itu kan zamannya Rasulullah itu, jadi sampai itu jenenge sarung atau itu sampai jenenge ngelengsreh itu. Nomor 25 berarti halaman 59. 59 nggih. Jadi ketika ini tadi bunyinya wamsah a'lal khuffaini, usaplah kedua khuf atau sesamanya sebagai pengganti, membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudhu. Badala ghuslir rijlaini fil wudhu. Nah, apa dalilnya? Nomor 25. 5 wal Mughiratu bnu Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaka 'alal khuffaini fakultu. Menurut yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atas kedua khuf.
Nah, jadi Rasulullah itu mengusap. Maka saya berkata, saya itu artinya Syu'bah. Apa katanya? Fakultu ya Rasulullah, nasita, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa? Nah, apakah Tuhan lupa? Fakola bal anta nasita bihadza amaroni Rabbi. Beliau menjawab, bahkan kamu yang lupa, dengan ini aku diperintahkan oleh Tuhanku. Ini riwayat Abu Dawud. Nah, artinya begini. Jadi ketika Syu'bah tadi itu apa ya, menjumpai Rasulullah begitu wudu, kok terus akhirnya kok diusap atasnya ini apa sepatunya. Apakah engkau lupa? Nah, terus artinya sing lupa itu ya kamu itu gitu. Nah, beginilah Allah itu merintahkan aku. Nah, gitu ya. Jadi yang diusap mungkin nurut dia itu kok nggak ngisore, tapi kok dhuwure. Nah, itu. Ini coba kita lihat dia. Jadi akhirnya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, bahkan apa namanya? Bahkan engkaulah, bahkan kamulah yang lupa. Dengan ini aku diperintahkan oleh Tuhanku. Itu satu. Ini hadis yang kedua, wali hadis Aliin inda Abi Dawud wa Daruqutni qala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni, ia berkata, laukanad dinu birra'yi, seandainya agama itu menurut logika, pemikiran, lakana asfalul khufi, maka lebih utama yang bawah itu yang diusap. Aula bil maski min a'lahu, ya, yang bawah itu yang diusap. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsaku ala zahiri khuffaihi. Jelas yang diusap itu adalah atasnya, itu ya. Wali hadis Bilalin, kemudian hadis dari Bilal, qala ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal muqaini, ya. Aku melihat Rasulullah mengusap kedua khufnya dan tutup kepalanya. Tutup kepala itu waktu itu apa, surban, dulu pernah kita terangkan, cukup diusap, ya. Ya, jadi jelas di sini kalau menurut ini sudah pertanyaan yang ditanyakan dulu sahabat. Bukankah yang lebih utama diusap itu kan bawahnya Rasul. Lah itu nek nurut awakmu, nurut logikamu gitu. Lah kalau Allah merintahkan aku begini, ya sudah, dalam bidang ibadah itu kalau apa perintahnya begitu ya begitu, gitu nggih. Berikut halaman 60. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wali Abi Dawud dan juga Abu Dawud, kana yakhruju yaqti hajatahu, dan apa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar melepaskan hajatnya, yakti hajatahu, fa'ataituhu bil ma', maka aku datang dengan membawa air, fatawad doa, kemudian dia berwudu, wa yamsahu ala imamatihi, kemudian mengusap surban dan kedua khufnya, wa muqaihi wa li Sa'id bin Mansurin fi sunnati an Bilalin qala, dan karena hadis dari Sa'ad bin Mansur dalam sunannya dari Bilal, apa katanya? Yaqulu imsahu alan nasifi wal muqi, usaplah pada ikat kepalamu dan atas khufmu. Jadi kalau pas bawa surban atau anu cukup diusap, kalau sepatuan juga cukup diusap, gitu ya. Ini tinggal satu. Bismillah. Minum dulu. Bismillah. Jadi ini keterangan tambahan
hadis dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Bilal, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usaplah pada ikat kepalamu dan atas hufmu, imsahu ala nasifi wal muki. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, kemudian dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa wa masoha alal jawrobaini wa na'laihi. Jadi Rasulullah berwudu dan mengusap atas kedua kaos kaki dan kedua sandalnya. Na'laihi nomor 27 nggih. Karena ini tadi hanya 25 ya. Hanya ada 2 kan tadi. Oh, kalau tidak salah 25 iya dan 26 saja ini. Berarti sekarang halaman 60 ya. Nomor 26. Tinggal nanti bisa diskusi. Li hadisi Sofwan bin Asalin qala, menurut hadis Sofwan bin Asal berkata, amarona ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami, yakni an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-namsaha alal khuffaini, memerintahkan kepada kami supaya mengusap atas kedua khuf kalau kami memakai keduanya di waktu suci. Idza nahnu adkhalnahuma ala dhuhrin, itu tadi sudah saya katakan. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengusap sepatu tadi ketika kita sudah suci. Nah, artinya kalau kita sudah wudhu, katakanlah terus sholat duhur, nah kemudian kita pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu, nah itu ala dhuhri. Jadi ketika sudah suci. Nah kalau umpama kentut Pak, kemudian terus pakai terus nanti asar, ya tidak sah itu. Jadi harus dalam keadaan suci itu. Baru setelah katakanlah setelah wudhu, kemudian pakai kaos kaki, kemudian sepatu, lah kok jam 2 itu katakanlah kentut. Nah, terus mau sholat asar, ya wudhu lagi, wudhu biasa, tapi sepatunya tadi cukup diusap. Itu, okay? Jadi tidak perlu dilepas. Nah ini sekarang dalam kondisi-kondisi modern seperti ini, ya Allah, ini Rasulullah itu jangkauan pemikirannya itu bukan hanya ribuan tahun sampai kiamat, gitu ya. Karena ini memang wahyu Allah. Jadi termasuk hadis-hadis Nabi itu wahyu, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu ya. Dan tidaklah dia itu berkata-kata sesuai dengan kemauannya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang dia ucapkan itu adalah wahyu Allah, gitu ya. Nah, artinya semuanya atas petunjuk Allah, ya. Berikut idza nahsanatuhuma ala dhuhri, ya. Salasan idza safarna. Jadi 3 hari itu apabila kita semuanya itu bepergian, wa yauman wa lailatan idza aqamna. Jadi berlaku untuk 1 hari 1 malam apabila mukim. Bentar, minum dulu, monggo. Bismillah. Wa yauman wa lailatan idza aqamna. Jadi apabila kami mukim, tidak bepergian, itu berlaku untuk 1 hari 1 malam. Walam la'ahuma min ghaid. Nah, ini. Dan apa ini? Kami tidak perlu membuka keduanya karena buang air besar atau kecil. Nah, coba ini.
Jadi kalau kita lihat hadisnya ini, walaupun kita ini buang hajat besar atau kecil, nggak perlu buka sepatu, gitu ya. Nah, ini wala baulin wala naumin. Demikian juga walaupun apa? Ya tidak tidur pun juga pakai sepatu. Wa nahlauhuma illa min janabah. Nah, kecuali kalau kita janabat, junub. Nah, mandi junub itu baru kita tidak berlaku. Tidak berlaku mengusap khuf tadi. Jadi harus dilepas. Terakhir, waqalal Khattabi huwa sahihul isnad. Artinya riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah berkata, Khattabi ini hadis sahih isnadnya lil ayati lisabiqati fil muqaddimah. Jadi apa yang disampaikan di atas ya, hadis itu hadis sahih isnad. Isnad itu artinya jalur, Pak ya. Jadi kalau di hadis itu ada namanya yang namanya riwayah, itu yang disebut dengan jalur riwayat-riwayat, katakanlah dari Jarir ke Abdullah sampai ke Rasulullah, itu riwayat namanya. Tapi kalau bunyinya itu namanya matan hadis ya, itu ya. Nah, ini isnadnya nyambung sampai Rasulullah, maka disebut dengan sahihul isnad, sah, riwayatnya itu sah. Nah, itu ya. Ini kok masih ada 27 itu sudah selesai berarti. Nah, baik. Jadi Bapak sekalian, ini hanya ada dua nomor 25 dan nomor 26 ya. Jadi nomor 25 itu tadi terkait begini. Jadi kenapa? Ini pertanyaannya ya. Kenapa riwayat Jarir tadi itu membolehkan orang mengusap sepatu, padahal di surat Al-Maidah ayat 6 itu bunyinya adalah membasuh. Nah, itu ayat 6 dulu. Wa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi membasuh, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki. Apakah ini tidak bertentangan, Pak, dengan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 tadi? Kan gitu ya. Nah, jadi begini, Al-Quran itu ayat dijelaskan dengan ayat. Nah, kemudian ada Al-Quran itu bagaimana penjelasannya itu lewat hadis, gitu ya. Nah, ini bukan berarti dari segi kekuatan ini bertentangan, tidak, tapi ini saling menjelaskan. Itu satu. Yang kedua, di sana ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu, ya. Jadi ayat itu turun, ya. Setelah itu baru hadis Nabi menyatakan itu berarti ini adalah apa? Keterangan atau penjelasan. Jadi ketika keadaan tertentu itu orang yang memakai sepatu tidak perlu dilepas tapi cukup diusap. Nah, kalaulah peristiwa Jarir tadi di hadis tadi itu datangnya peristiwa itu sebelum turunnya ayat, itu berarti namanya dimansuh,
dihapus. Itu ya. Jadi ketika Jarir tadi menerangkan bahwa saya melihat Rasulullah kemudian cara membersihkan kakinya kok cukup dibasuh, kemudian setelah itu turun ayat, nah, itu namanya mansuh. Jadi itu tadi tidak berlaku, tapi karena ini turunnya ayat dahulu, nah, ayat itu turun dulu, nah, baru kemudian setelah itu ada hadis Nabi, maka ini merupakan bayan, penjelas, gitu ya. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada. Ya, saya kira ini jelas ya. Ini karena babnya hanya dua. Jadi tentang yang pertama adalah masa berlakunya, tata caranya. Kemudian yang kedua masa berlakunya, kapan mengusap itu sampai berakhir. Ya. Nah, saya kira itu Pak yang jadi kita membaca hadis Nabi itu memang tidak semata-mata kita ini mengerti, kita paham, tidak ya, tetapi kita ini istilahnya nadhoro sam'an, orang yang selalu mau membaca hadis, mau mendengarkan, itu akan dicerahkan wajahnya. Nah itulah kita ini tidak semata-mata kita mengerti dan paham, tetapi kita Nabi iku nek ngendika ngono. Jadi kita ini ngerekam, kita ini mendengarkan bunyinya Nabi berkata tentang mengusap sepatu tadi, ngono iku ngono nilai. Ini artinya kita ini berarti selalu nadhoro sam'an, selalu memperhatikan, selalu mendengarkan, bahkan mencermati apa yang dikatakan oleh Nabi. Tidak hanya sekedar mengambil pengertiannya, tidak. Jadi kita ini sama dengan nguri-nguri, melestarikan terus apa yang menjadi sabda-sabda Nabi. Dan isinya di kitab ini memang itu, pokoknya langsung dalil Al-Quran, langsung ini hadisnya, langsung Al-Quran, ini hadis, ini Al-Quran, gitu. Itu ya. Nah, saya kira itu Bapak sekalian, kajian kita pada malam hari ini selesai sudah tentang mashul khuffaini, mengusap kedua khuf. Baik, barangkali ada hal-hal yang ditanyakan Bapak sekalian untuk berikutnya tentang mandi dan tayamum. Ada juga Mas ini cara menghilangkan najis, istinja dan hadas banyak ya. Ya memang begitulah, kita tidak kejar target, tapi yang penting kita berusaha untuk baca hadis-hadis Nabi, kita memahami, dan mudah-mudahan walaupun ini hal lumrah atau mungkin sepele, tapi ternyata jangkauan pemikiran Rasulullah itu sudah melampaui gitu ya, untuk era modern, bahkan postmodernisme gitu ya. Ada yang ditanyakan, monggo. Mumpung ada waktu 3 menit. Tadi masalah caranya sudah, lamanya sudah, yang membatalkan sudah. Berarti kalau luput dari itu kan batal. Gitu. Monggo. Jadi benar. Untuk kita tidak perlu dibasuh, kita tidak perlu basuh ya. Iya. Ibu-ibu misalkan pakai kaos kaki. Betul. Itu hanya diusap saja. Diusap. Tapi kan pertamanya harus suci dulu, jadi harus sudah kondisi wudhu lengkap, ya. Itu. Pertama, kalau mau tidak perlu membasuh kaki, berarti harus suci dulu secara wudhu secara lengkap. Paham? Kan orang wudhu kan lengkap sampai membasuh kaki sudah ya. Iya. Nah, setelah itu baru pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, itu nanti wudhu berikutnya
Hah? Nah, itu nggak perlu dilepas, cukup diusap. Itu. Paham Pak Rahim? Iya, ya itu kan Iya. kan jarang dipraktekkan atau mungkin kayak saya nggak tahu aja gitu. Ya, ya itulah. Ternyata ada manfaatnya, gitu. Gitu. Mungkin kalau tentara kan biasa menggunakan itu, tentara perang itu ya. Jadi kita mesti menggunakan mungkin itu mempraktekkan itu ya. Saya katanya nyepot sepatu musuhnya telah Ya itu tadi nyampe. disebutkan walaupun safar itu bepergian tidak disebutkan perang. ya. Dan juga mukim, artinya mukim itu ya tidak kemana-mana. Ya, ya. Itu ya. Oke, sampun. Ya. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke. Untuk yang membatalkan wudhu, Mik ini kita. ada yang atau tertidur, itu apa membatalkan wudhu? Katanya waktu saya ngaji dulu dari awal. Ya. Hal yang membatalkan wudhu kalau ada misalkan kita ngaji kajian itu, kita duduk terus tertidur, itu membatalkan wudhu apa enggak? Waktu saya kecil itu setelah tertidur tidak mengangkat bokong ya, tidak terangkat, katanya itu masih sah-sah aja. Masih suci. Iya, itu gimana Ustaz? Ya itu. Jadi kalau dalam posisi tertidur dalam arti apa itu jenenge duduk, nah, itu tidak membatalkan, tidak menghilangkan kesucian. Nah, tapi kalau sudah tidak dalam posisi duduk, otomatis sudah batal. Itu keterangannya. Nanti ada di atas itu. Oh iya. Ya, itu oke. Baik, saya kira ini Bapak sekalian kajian kita halaman 60 HPT. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.